Selamat malam Bunda Ocicit. Saya mau tanya dulu ini Bunda Ocicit. Bunda Ocicit ini seorang muslimah kah atau Kristen? Ya muslim lah kan pakai kerudung. Bunda Muslim. Oci, Edis namanya Bunda Oci. Edis tuh seusia dengan anaknya Bunda. Oh Jadi, begitu. Ya, baiklah Bunda Ocicit. Apa yang ingin mau Anda utarakan ini? hmm, ya sebetulnya Bunda itu tuh, nih Pantona tutup lah nih, nanti bilang Bunda ada tamu gitu. Bentar ya. Ya. Sebetulnya Bunda tuh udah 3 minggu itu nggak sengaja lihat Edis terus kok seneng ya, terus banyak yang benar gitu, terus gimana ya? Ya kaget aja jadinya karena selama ini kan yang Bunda imani, bukan imani sih, yang Bunda ikuti itu kan Al-Quran. Bunda tuh nggak pernah lihat hadis-hadis, memang agak nggak setuju sih dengan ada beberapa hadis yang kadang-kadang aneh gitu kan. Misalnya apa Jadi saja itu Bunda? ya itu contohnya yang suka dibahas kayak apa sih? Yaitu menikahi anak kecil yang masih kecil, terus punya istri boleh istri 4. Jadi sebetulnya agak bertentangan dengan hati. Jadi Bunda lebih ke Al-Quran ya. Tapi kan Al-Quran tuh baku. Nah sejak nonton Edis itu tuh jadi kebuka semuanya. Apalagi Edis ngebahasnya hadis gitu kan. Masa sih kayaknya nggak percaya masa ada nabi kayak gitu. Karena jadi sedih juga sih. Kecewa ya selama ini. Ternyata Nabi yang saya imani selama ini kok begini gitu ya. Iya kan di situ disebutkan diangkat jadi nabi aja di usia berapa tuh kalau nggak salah 40 40. ya. Masa Allah nggak milih-milih gitu? Tentu kan track recordnya dilihat gitu kan. Beda ya, maaf gitu. Kalau Isa kan memang dipersiapkan gitu dari lahir sudah seperti suci gitu kan. Tapi Tapi begini kalau Bunda Ocicit. Ini banyak Bunda orang. Oci, Oh Bunda Cicit Oci. itu Cicit itu panggilan Bunda lagi kecil, nama Oke, Bunda Bunda Rosi, Oci. jadi Oke. dipanggilnya Bunda Oci. Baik Bunda Oci. Begini Bunda Oci. Jadi karena di sini itu tidak boleh orang tuh asal ngaku-ngaku untuk dalam tanda kutip seperti membuat agama Islam tuh tersudut. Nggak boleh. Di sini dilarang keras orang pura-pura jadi Islam untuk mengatakan hal-hal yang negatif tentang Islam. Saya mau tes dulu kalau memang benar-benar Bunda Oci ini betul-betul seorang muslimah. Coba bacaan-bacaan sholat kah? Bacaan-bacaan Al-Quran kami mau dengar. Silakan. Qul a'udzu birabbil nas malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, nih sah ini muslimah ya muslimah. Ya, jadi sekarang ini kami pengen tahu nih Bunda Oci. Sejak nonton Edis TV, apakah iman Bunda Oci ini jadi berbeda sekarang? Tidak sama seperti dulu lagi imannya terhadap agama Islam. Em, Gimana? Bukan mungkin masih agak shock aja kalau dengar-dengar cerita tentang hadis ya yang tentang Nabi Muhammad itu. Memang Bunda juga kalau bulan puasa kan tadarus gitu. Sekarang udah masuk tadarusnya kan biasanya Al-Qur'annya gitu kan bahasa Arabnya. Tapi belakangan ini kan udah mulai terjemahan gitu. Bunda berapa kali hatam kok nggak ada disebutkan tentang Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad paling 2% lah. Yang disebutkan malah banyaknya Isa gitu kan. Nah, itu yang Bunda pertanyakan sebetulnya. Tapi kan memang cerita Nabi Muhammad itu ada di hadis kan. Cuma emang Bunda kan nggak pernah kurang ini hadis. Karena kalau tausiah atau ke pengajian di masjid atau di mana, kadang ya hati kan yang bicarakan hati ya. Agak kurang setuju gitu. Ya tapi intinya, adanya Edis tuh seneng gitu. Akhirnya Bunda jadi tahu tentang mengenal sosok Muhammad gitu kan. Malah ada cerita di sini. Sebetulnya kalau ada ustadz yang mahir agama, mungkin kalau naik sih Bunda seneng gitu ya. Jadi gini Edis, tahun 2011 Bunda itu sakit, Ya. didiagnosa sakit leukemia. Leukemia. Iya, alhamdulillah sih sekarang udah sehat gitu ya. Itu juga mujizat mungkin ya. Ya itu juga mungkin karena Bunda semangat kali. Nah, pada saat Bunda ada masa koma, Bunda 2 hari koma ya. Di koma itu spiritual, mulai setelah di koma itu ternyata Bunda dengar
orang mau ngapain gitu, bicara apa tuh dengar. Artinya ketika jasad kita tidak berfungsi, ruh kita tuh sebetulnya tahu gitu kan. Hanya mungkin ruh kita itu, ini spiritual Bunda yang akhirnya menganalisa sendiri. Memang sifat-sifat Tuhan maha melihat, maha mendengar ada di diri kita gitu kan. Butuh media. Nah media itu kan jasad kita. Ketika jasad nggak bisa berfungsi, jadi Bunda nggak bisa bicara, nggak bisa lihat kan gitu. Nah ketika sembuh, bukan sembuh, bangun dari koma, Bunda mulai bertanya, siapa diri Bunda gitu, kenapa Bunda diciptakan, dari mana asal Bunda, terus kemana Bunda harus kembali kan itu. Terus kan seperti baca syahadat gitu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi, memang ini pernah dibahas oleh Edis kan. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kan bersaksi, hakikatnya kebenarannya, apakah kita bersaksi? Salah satu contoh, adik Bunda kan tinggal di Amerika, nikah sama orang Amerika, menikah secara Islam. Padahal dia Nasrani yang kuat gitu. Dia cukup menghafalkan dalam sejam syahadat, udah langsung syah jadi menikah gitu. Ya Allah, tanpa mempelajari agama Islam, tanpa apa, kok semudah itu gitu. Ya bukannya apa-apa kadang-kadang, tapi kan mungkin itulah ajaran yang Bunda dapat dari kecil kan. Kalau Islam itu kan diajarin dari kecil kita tentang surga neraka. Sampai titik di mana Bunda bertanya, Bunda tuh selama ini menjalankan Al-Quran ini adalah berisi firman-firman, samalah mungkin dengan Bible gitu, firman Tuhan yang datang melalui Nabi Muhammad. Tujuannya adalah untuk petunjuk hidup manusia kan. Nah, Bunda berpikir gini, kalau dalam Islam kan awaludini marifatullahi ta'ala. Sebelum kita menjalankan perintahnya, tentu kita harus tahu siapa yang memberi perintah kita. Memang sih ada beberapa yang Bunda pernah bahas ini, pernah tanya di channelnya Pak Cakra gitu. Wah, banyak yang bilang ke Bunda, ngapain Nabi Muhammad aja belum tentu ketemu Tuhan. Padahal bukan itu hakikatnya, paling tidak. Kayak Adis kita bilang, orang Islam tuh kita harus mencintai Nabi Muhammad, kita harus mencintai Allah. Bagaimana bisa mencintai kalau ketemu aja belum? Gitu, itu hakikatnya. Kalau Bunda ya, ketika Bunda sudah dari sakit itu jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal gitu. Terus tanya sama Ustadz selalu bilang, Ibu tuh terlalu jauh pertanyaannya, itu susah. Nah, akhirnya Bunda berpikir gini, ini diskusi aja ya Edis ya. Mudah-mudahan Edis sabar dengernya ya, ibu-ibu kayak gini, mak-mak kayak gini. Jadi ini Bunda sendiri yang menganalisa adalah secara ilmu. Kita hidup selalu ada dua, baik, buruk, susah, senang, bahagia, tidak bahagia, cantik, tidak cantik kan gitu. Dunia, akhirat, dunia hubungannya dengan ini gitu, akhirat dengan Tuhan kan. Ketika ilmu dunia, ilmu ekonomi, ilmu arsitek, ilmu sipil, ketika kita mempelajari ilmu ekonomi, tidak mungkin kita bertanya ke sipil kan, mereka nggak akan bisa jawab. Sama dengan ilmu akhirat, hadis di Muslim ini ada ilmu fikih kan, tarekoh, hakikat gitu kan, ada ilmu-ilmunya juga. Nah, tapi itu kalau akhirnya Bunda menemukan memang di ilmu hakikat pertanyaan itu sedikitlah gambaran. Hanya ustadz-ustadz ini karena masing-masing ilmu beda, yang syariat itu yang dalam Quran menjalankan kehidupan sehari, jadi Bunda nggak pernah ketemu. Tapi kayaknya agak nyambung-nyambung dengan Pak Cakra, dengan The Truth. Cuman baru sama Edis ini Bunda baru bisa naik gitu. Padahal ngikutin terus ya, tiap jadi begini ya. Bunda Oci. Jadi kalau kita bicara agama Islam dan bicara agama Kristen, sebenarnya kita ini sama-sama orang yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus dan tidak pernah berjumpa dengan Muhammad. Kita hanya membaca kesaksian dari orang-orang yang pernah berjumpa dengan tokoh-tokoh tersebut. Kalau kita membaca Injil itu memberitakan kesaksian dari para saksi mata tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba. Ada tertulis dalam Injil Yohanes, bahwa apa yang kami beritakan kepada kamu tentang firman yang hidup, yaitu tentang apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri. Nah, ketika kita membaca apa yang ada dalam literatur agama Islam juga seperti itu. Si fulan berkata, menurut si fulan berkata, kata si fulan, akhirnya kata Muhammad. Nah, jadi buku-buku yang katanya berasal dari para saksi mata ini kita periksa. Nah, ternyata kalau menurut keterangan para saksi mata, Muhammad dia tidak pernah mati kemudian keluar lagi dari kuburan. Dia tidak pernah bangkit dari kematian. Yang menjadi akal kita, yang membuat kita berpikir adalah, lalu bagaimana kita bisa percaya dengan segala omongan dia? Kalau hanya kata wahyu, saya dapat wahyu, semua bisa ngomong. Lia Aminuddin dapat wahyu.
Ahmad Musedek dapat wahyu. Semua dapat wahyu kalau masalah ngomong dapat wahyu. Jadi cerita-cerita Muhammad seperti nanti di dalam kubur ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya kan? Disiksa dalam alam kubur. Cerita-cerita itu menjadi isapan jempol semua. Kebangkitan orang mati, neraka, surga, itu menjadi isapan jempol. Menjadi dongeng-dongeng yang tidak berkesudahan. Karena yang bercerita tentang itu tidak mengalami hal tersebut.